Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala ahlihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa hadir pada siang yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan tidak lupa pula kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan, yang kita lafazkan setiap harinya bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Jamaah salat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan membahas tentang satu hadis saja. Hadis yang judulnya adalah Fadlut Tauhidi wa Tahdhiru 'anil Syirki. Yang artinya adalah fadlu, keutamaan, at-tauhid. Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya adalah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Itu adalah tauhid secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tauhid itu sendiri bermakna adalah ifradullahi ta'ala fi ibadatihi, yaitu menjadikan Allah itu satu-satunya dalam ibadah, min rububiyatihi, berupa rububiyahnya Allah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, wa uluhiyatihi, dan peribadatan kepada Allah, wa asma'i wa sifatih, nama-nama dan sifat Allah. Jadi tiga tadi itu semuanya kita jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Kemudian wa tahdhir 'anil syirk. At-tahdhir artinya adalah peringatan. Peringatan dari 'anil syirki, yaitu syirik. Syirik mungkin kita pernah sering mengatakan syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan definisinya adalah sebagaimana di dalam hadis disebutkan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah telah menciptakan engkau. Ini namanya syirik. Kalau kita lihat dari definisi syirik ini namanya kita termasuk kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut kurang ajar? Allah telah menciptakan kita, Allah telah menghidupkan kita, Allah telah memberikan kita rezeki dan yang lain-lainnya. Lalu kita menyekutukan Allah, lalu kita jadikan ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Ini sebut kurang ajar, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin kita langsung masuk saja kepada hadis. Tadi itu adalah judulnya, yaitu keutamaan tauhid dan peringatan dari melakukan syirik. Hadisnya berasal dari, yaitu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan juga termasuk duta Nabi SAW yang dikirim ke Yaman untuk mendakwahkan penduduk Yaman tentang tauhid, peribadatan kepada Allah, dan memerintahkan salat, saum dan zakat dan yang lainnya. Dan termasuk Mu'adz bin Jabal dutanya Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dibilang oleh Mu'adz bin Jabal? Kata beliau, kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Dulu aku itu diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian nama keledai Rasul itu adalah Ufair. Dari hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran dari lafaz ini, yaitu tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Khalilullah, Rasulnya Allah. Beliau mau memboncengi seorang Mu'adz, padahal Nabi ini adalah manusia yang mulia, tapi Nabi mau memboncengi Mu'adz, dan ini adalah bentuk dari tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh kita mengambil pelajaran dari hadis Nabi ini, bahwasanya sekiranya kita mempunyai tumpangan, maka boleh kita menumpangi teman kita yang orang kita kenal. Kita tidak memandang status sosial seseorang tersebut. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja mau memboncengi seorang Mu'adz bin Jabal, padahal Nabi ini manusia yang paling mulia. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama himar, nama keledainya adalah Ufair. Dan di sini dijelaskan di antara faedah hadis ini, yaitu bolehnya kita memberikan nama kepada hewan yang kita miliki, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama keledai beliau dengan nama Ufair. Boleh kita berikan nama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadisnya adalah qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hamba-hambanya? Dan kemudian, dan apa hak hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala?" Dari hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita lihat ada pelajaran di dalamnya, yaitu adanya as-su'al wal jawab, bertanya dan jawaban. Mungkin bisa kita pakai dalam metode mengajar. Nabi melemparkan pertanyaan, lalu nanti Nabi sendiri yang akan menjawab. Ini ada namanya metode at-ta'lim atau mengajarkan. Jadi bagi kita seorang pengajar, seorang guru, boleh kita menyampaikan pertanyaan kepada murid kita. Kalau dia tidak tahu, nanti kita akan yang menjawabnya. Jadi dari hadis ini ada pelajaran, yaitu pertanyaan as-su'al wal jawab, yaitu ada di dalamnya petarbiyahan, ada pendidikan di dalamnya. Lalu Mu'adz mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Saya katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata Mu'adz bin Jabal. Ini adalah bentuk dari adab. Mungkin bisa saja Mu'adz mengatakan, maknanya ini ya Rasul, makna ini ya Rasulullah. Tapi Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi misalnya dari hadis ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bisa kita misalnya kalau kita ditanya oleh orang, kalau tidak tahu, jawab Allahu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, apa hak Allah itu? Fa inna haqqallah 'alal 'ibad an ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a.
Hak Allah itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, kata Nabi, dan hak bagi seorang hamba itu adalah, kata Allah Subhanahu, kata Nabi, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Jadi kita punya hak. Kalau kita tidak menyekutukan Allah, kita punya hak, yaitu Allah tidak akan mengazab kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin negeri ini kayaknya seperti tidak terjadi peperangan dan yang lainnya. Tapi kalau ini yang sangat harus diwaspadai, apabila kesyirikan sudah merajalela di suatu negeri, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa aman, kita tidak ada peperangan, kita makmur hidup kita. Ini bukan kategori aman. Kategori aman itu adalah selama kita tidak menyekutukan Allah dalam peribadatannya, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Mu'adz, afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberitahukan orang-orang yaitu tentang hak Allah dan hak hamba? Lalu Nabi mengatakan, qala la tubasyirhum fayattakilu, janganlah engkau memberitahukan mereka terlebih dahulu wahai Mu'adz, kata Nabi, fayattakilu, maka mereka itu akan bersandar. Maksud hadis ini adalah adanya motivasi untuk beribadah-ibadah sunnah. Jadi sengaja Rasul melarang Mu'adz bin Jabal untuk tidak menyampaikan hadis ini terlebih dahulu, agar sahabat tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba dalam salat sunnah, berlomba dalam sedekah, berlomba-lomba dalam puasa. Inilah diantara dari faedah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kurang dan khilaf mohon dimaafkan, karena kekurangan milik kita semua dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika